Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana obat yang kita minum tersebut terjadi dalam tubuh kita? Pada kali ini, aku mau menjelaskan tentang obat yang sering kita gunakan atau obat diklofenak potasium. Nah, ketika obat masuk ke dalam tubuh, obat akan melalui beberapa proses biologis yang menentukan efek terapinya. Proses ini menjelaskan bagaimana obat diserap ke dalam tubuh, didistribusikan ke dalam jaringan, dimetabolisme menjadi senyawa lain, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita. Dalam farmakologi, proses ini dikenal sebagai ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan untuk obat diklofenak sendiri digunakan sebagai antiinflamasi, antipiretik maupun analgesik dengan mekanisme kerja menghambat enzim siklooksidinase sehingga produksi prostaglandin berkurang dan nyeri akan berkurang. Dan diklofenak sendiri memiliki struktur kimia. Yang pertama memiliki 2 cincin aromatik, kemudian gugus amina dan gugus asam karboksilat. Nah, apa hubungan antara pKa dan pH menentukan tingkat ionisasi suatu obat di dalam tubuh? Jadi, pada diklofenak potasium sendiri yang merupakan obat asam lemah, nah ketika berada pada lingkungan dengan pH lebih tinggi dari pKa, obat akan lebih banyak berada dalam bentuk terionisasi. Sedangkan jika pH lebih rendah dari pKa, obat lebih banyak dalam bentuk tidak terionisasi. Nah, bentuk tidak terionisasi ini lebih mudah melewati membran lipid sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Oleh karena itu, perbedaan pH pada saluran cerna akan mempengaruhi dari penyerapan obat itu sendiri. Nah, dalam absorpsi sendiri, pertama, tablet tersebut akan cepat larut di dalam lambung kita karena bentuknya, kalau melihat dari struktur kimia, ada keberadaan dari si garam kalium yang dimana itu akan mudah larut di dalam cairan lambung kita dengan pH yang rendah. Nah, setelah itu obat diserap di usus halusnya kita melalui dari proses difusi pasif. Nah, karena dari luas permukaan usus yang besar sehingga membuat penyerapan lebih optimal. Nah, selanjutnya obat tersebut mengalami metabolisme lintas pertama di hati sehingga hanya sekitar setengah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik kita. Setelah berada di aliran darah, obat kemudian terdistribusi ke jaringan tubuh untuk memberikan efek terapeutik sesuai dari indikasi dari obat si diklofenak potasium itu sendiri. Dengan konsentrasi puncak plasma biasanya tercapai dalam sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, setelah obat diminum, obat tersebut diabsorpsi di bagian saluran pencernaan dan masuk ke aliran darah, lalu didistribusikan melalui dari sirkulasi sistemik menuju jaringan target. Nah, terutama pada area nyeri atau peradangan tersebut. Di dalam darah, sebagian obat berikatan dengan protein plasma dan sebagian lagi berdifusi ke jaringan untuk memberikan efek antiinflamasi dengan menghambat enzim siklooksidinase. Selanjutnya, obat di metabolisme di hati menjadi metabolit yang lebih polar, kemudian diekskresikan terutama melalui ginjal dalam bentuk urin. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah kita, diklofenak tersebut akan masuk ke dalam sel hati atau hepatosit dan mengalami reaksi fase 1 oleh enzim sitokrom MP450 melalui dari proses oksidasi sehingga terbentuklah metabolit intermediate seperti 4-hidroksidiklofenak. Selanjutnya terjadilah reaksi fase 2 berupa dari konjugasi seperti glukuronidinase oleh enzim UGT atau sulfatasi oleh enzim sulfotransferase yang dimana ini akan menghasilkan metabolit yang lebih larut dalam air dan umumnya dia itu tidak aktif secara farmakologis. Nah, dari metabolit ini kemudian kembali ke aliran darah dan akhirnya dieliminasi melalui ginjal dalam bentuk urin. Yang terakhir, untuk di bagian ekskresi, metabolit dari diklofenak ini yang sudah lebih larut air masuk ke dalam aliran darah dan dibawa ke ginjal, kemudian mengalami filtrasi di bagian glomerulus, sehingga metabolit dapat masuk ke dalam filtrat. Selanjutnya,
terjadi sekresi di tubulus ginjal melalui dari transporter seperti OAT atau OCT yang membantu memindahkan metabolit dari darah ke cairan tubulus. Nah, sebagian air dan zat penting dapat mengalami reabsorpsi kembali, tetapi sebagian besar metabolit obat tersebut tetap berada di dalam tubulus hingga akhirnya terkumpul di saluran pengumpul dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Baiklah, sebagai kesimpulan, struktur kimia suatu obat memiliki peran penting dalam menentukan proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi di dalam tubuh. Pada diklofenak potasium, keberadaan gugus asam karboksilat mempengaruhi nilai pKa dan derajat ionisasi, sehingga berperan dalam proses absorpsi obat. Selain itu, dua cincin aromatik dan atom klorin meningkatkan sifat lipofisilitas yang membantu obat menembus membran sel dan mempengaruhi distribusinya di dalam tubuh. Bentuk garam kalium juga meningkatkan kelarutan obat, sehingga absorpsi dapat terjadi lebih cepat. Dengan demikian, struktur kimia diklofenak potasium sangat berpengaruh terhadap sifat farmakokinetiknya dan menentukan efektivitas obat dalam memberikan efek terapi sebagai antiinflamasi dan analgesik.